terdekat masuk kota dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang semua yang ada dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun orang muda, juga lembu, domba, dan keledai. Yosua memerintahkan kedua orang yang telah mengintai negeri itu, masuklah ke rumah pelacur itu, dan bawalah dia keluar dari sana dengan semua yang bersama dia, seperti yang telah kamu janjikan kepadanya dengan sumpah. Lalu masuklah kedua pengintai yang masih muda itu dan membawa Rahab keluar bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, serta semua yang bersama dia, bahkan seluruh kaum keluarganya. Kedua pengintai itu mengungsikan mereka keluar perkemahan orang Israel. Namun kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya mereka bumi hanguskan. Hanya perak dan emas, barang-barang tembaga dan besi, mereka serahkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, pelacur itu dan keluarganya serta semua yang bersama dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Perempuan itu tinggal di Israel sampai hari ini karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang diutus Yosua untuk mengintai Yeriko. Pada waktu itu Yosua bersumpah katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang berupaya membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan nyawa anak sulungnya ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan nyawa anak bungsunya ia akan memasang pintu gerbangnya. Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, itulah bagian yang akan kita sama-sama diskusikan tentang peristiwa kejatuhan Yeriko ya dalam cerita yang cukup panjang ini. Nah, dalam kisah Yosua ini kejatuhan Yeriko kita bisa lihat saya membaginya demikian cerita tentang pengisahan tentang penampakan utusan Tuhan ya yang mengatakan bahwa dia adalah bala tentara Tuhan, dituliskan dalam pengalaman penglihatan Yosua itu dari ayat 13 sampai dengan ayat 15. Kemudian di pasal 6 disitulah kemudian Allah menyatakan janjinya bahwa Yeriko akan dikalahkan ya. Lalu dia menyatakan menegaskan bahwa Yeriko sudah ada di dalam tangannya sebab Yeriko sudah tertutup, tidak bisa keluar dan masuk. Lalu Allah mengatakan pada saat itu sebelum Yeriko betul-betul runtuh, Allah sudah mengatakan bangsa ini sudah diserahkan bagi kamu. Lalu di ayat maaf ini harusnya 3 ya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima di situ adalah perintah atau syarat yang harus dilakukan oleh Israel untuk menundukkan Yeriko. Kita tahu ya bagaimana Yeriko harus dikelilingi oleh tentara Israel, oleh orang Israel. Lalu setelah Tuhan berbicara dengan Yosua, kemudian Yosua yang berbicara dengan Israel, dengan imam-imam, ya dia menyatakan kepada imam apa yang harus dikerjakan oleh mereka untuk mengalahkan Yeriko. Itu ada di ayat 6 sampai di ayat yang ke-11. Menyatakan Yosua mengulang kembali perintah yang harus dilakukan oleh orang Israel untuk menundukkan Yeriko. Lalu ayat 12 sampai dengan 25 adalah cerita penaklukan Yeriko ya. Bagaimana Yeriko itu akhirnya runtuh dan Israel bersorak-sorai dan bagaimana mereka harus memusnahkan Yeriko seluruh penduduknya dan juga bagaimana mereka harus menyelamatkan barang-barang yang harus diselamatkan dan bagaimana juga mereka harus menyelamatkan Rahab beserta seluruh kaumnya. Itu ayat di 12 sampai dengan 25. Lalu di ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27 adalah sumpah Yosua bahwa kota itu tidak akan dibangun lagi. Nanti kita bisa merujuk itu kepada sebuah peristiwa di satu raja-raja. Nah, kenapa kota Yeriko yang ditaklukkan oleh Israel? Karena Yeriko uh,
Yeriko adalah sasaran serangan pertama Israel setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, sekaligus menjadi serangan militer pertama Israel setelah mereka berkelana di padang gurun selama 40 tahun. Operasi militer ini penting karena penaklukan Yeriko menjadi pintu masuk menguasai Kanaan. Jadi Yeriko ditaklukkan karena itu adalah satu langkah yang harus dilewati oleh Israel dalam proses penaklukan Kanaan atau dalam proses penggenapan janji Tuhan terhadap tanah perjanjian. Nah, kota Yeriko itu sendiri adalah kota benteng, ya. Jadi dia dilindungi oleh benteng-benteng tembok benteng yang besar seluas 4 hektar. Kira-kira tinggi temboknya 14 meter dan setebal 6 meter. Jadi kalau kita membayangkan kota ini yang dikelilingi dengan tembok besar dan disebut sebagai kota benteng, kita bisa berasumsi bagaimana kota ini adalah kota yang aman, ya, kota yang kokoh untuk mempertahankan diri dari serangan di luar mereka. Maka kota ini dianggap sebagai kota yang tidak terkalahkan. Selain temboknya yang tinggi mengelilingi mereka dan melindungi mereka, mereka juga mempercayai mereka tidak terkalahkan karena mereka dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Ya. Nah, seiring dengan hidup mereka mempercayai dewa-dewa Kanaan, cara hidup mereka juga adalah cara hidup yang penuh dengan kejahatan, begitu ya. Jadi orang Kanaan, bangsa Kanaan dengan segala kejahatannya itu uh, apa ya, diketahui, dikenal, begitu ya, apa yang dilakukan oleh bangsa Kanaan. Kita bisa merujuk kepada Ulangan 9 ayat 4 sampai dengan 5. Saya boleh membacakannya begitu ya. Ulangan 9 ayat 4 dan 5 mengatakan, "Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu karena kebenarankulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu engkau menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub nenek moyangmu." Di situ Israel diingatkan bahwa penaklukan Yeriko itu bukan karena kehebatan penaklukan kota Kanaan, begitu ya. Kanaan dengan orang enak dan juga di dalamnya ada Yeriko, itu bukan karena kehidupan orang Israel, tapi Allah menguduskan tanah itu. Tanah perjanjian itu dikuduskan oleh Allah sehingga kejahatan orang bangsa Kanaan itu dibersihkan oleh Allah. Itu sebabnya kenapa tanah Kanaan disebut sebagai tanah perjanjian yang mau diserahkan oleh Allah kepada bangsa Israel sebagai tanah perjanjian. Tanah ini dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kemudian kita melihat pertanyaan juga, bagaimana Yeriko itu ditaklukkan oleh bangsa Israel, begitu ya. Karena bangsa Israel bukan bangsa yang besar kalau mau dihitung dengan bangsa-bangsa lain, apalagi ini bangsa yang baru berjalan 40 tahun di padang gurun, begitu ya. Jadi kita bisa lihat mengapa Yeriko tadi adalah alasan bagaimana menduduki tanah Kanaan. Kita bisa lihat bagaimana perintah-perintah Allah untuk menaklukkan Yeriko. Di situ adalah kita bisa lihat perintah itu menjadi perintah ilahi. Ada divine purpose dari penaklukan Yeriko. Jadi bagian dari rencana Allah untuk Israel. Karena rencana penggenapan janji Allah itu adalah tanah Kanaan. Lalu yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, itu adalah hukuman atas dosa bangsa Kanaan. Karena bangsa Kanaan terikat dengan tindakan-tindakan kejahatan dan Allah ingin menegakkan penghakimannya. Ya. Lalu yang ketiga, ingin menegakkan bangsa Israel sebagai bangsa budak yang akan mendiami sebuah tanah. Penaklukan Yeriko itu seperti proklamasi atau seperti proklamir pernyataan bahwa bangsa ini bangsa yang dipimpin oleh Tuhan dan bangsa yang
bisa menegakkan kehadirannya sebagai sebuah bangsa di tanah perjanjian. Jadi bisa kita bayangkan dia akan menduduki sebuah tanah perjanjian yang sebelumnya diduduki oleh bangsa Kanaan dengan kekuasaan dan kekuatannya. Maka pada saat Yeriko ditundukkan, lalu Kanaan juga dikuasai, Allah ingin menegakkan bahwa bangsa yang menguasai itu adalah bangsa Israel yang dipimpin di dalam kekuatan dan hikmat Tuhan. Jadi ingin menegakkan bangsa Israel di antara bangsa-bangsa lain. Dan menegakkan bangsa Israel, maka di dalam Ulangan diingatkan jangan pernah menyombongkan diri bagi bangsa Israel, sebab apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Israel untuk menaklukkan dan menduduki Kanaan itu adalah kekuatan dan kekuasaan Allah. Ya, jadi sangat kita bisa lihat bagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah yang memimpin Israel masuk dalam kejayaannya, yang memimpin Israel untuk bisa menduduki Kanaan, yang menunjukkan kuasa Allah dan kesetiaan Allah sekaligus terhadap janjinya. Ya, jadi ketika Allah berjanji, dia menepatinya dan itu ditunjukkan Allah begitu ya dalam segala rancangan Allah kepada bangsa Israel. Nah, maka yang kita bisa lihat itu adalah penggenapan janji Allah memberikan tanah perjanjian, maka penaklukan Yeriko adalah langkah awal untuk menggenapi janji Allah akan tanah perjanjian. Lalu itu juga menjadi makna simbolik. Nah, simbolik karena Yeriko menjadi kota pertama yang dikalahkan dan kejatuhannya menjadi simbol dari awalnya penaklukan tanah perjanjian. Ya, kalau kita bisa melihat sugesti sebuah bangsa ya, begitu bisa mengalahkan sebuah kota benteng berkubu seperti itu dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, ya itu seperti menunjukkan apa ya, rasa percaya diri, kemenangan dari bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan begitu ya. Nah, kita akan kemudian kita melihat perintah Allah untuk menaklukkan Yeriko. Pertama, Allah menaklukkan Yeriko menggunakan durasi waktu 7 hari. 6 hari dikelilingi 1 kali, 7 hari, hari ke-7 dikelilingi 7 kali. Jadi Allah menaklukkan kota Yeriko tidak secepat membalikan telapak tangan, begitu ya. Allah menggunakan durasi waktu. Yang kedua, Allah juga memerintahkan perangkat ibadah menjadi alat pertempuran, ya, menjadi bagian dari alat pertempuran untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Ada 7 sangkakala dan tabut perjanjian, kehadiran imam yang dipastikan mengangkat dan mengelilingi tembok Yeriko dengan tabut tabut perjanjian itu dan meniup sangkakala berulang-ulang terus-menerus. Lalu ada perintah Tuhan soal pengususan. Pengususan apa yang harus diselamatkan dan pengususan apa yang harus dimusnahkan. Itu dengan jelas Allah katakan. Mana yang harus diambil dan mana yang harus diselamatkan dan mana yang harus dibinasakan. Ya, seiring dengan pernyataan mana yang harus diselamatkan, di situ Rahab ya bersama dengan kaum dan keluarganya diselamatkan karena ada janji yang dipenuhi ya dari peristiwa pasal sebelumnya, tentu kita bisa ingat. Nah, kalau kita bisa lihat kenapa Allah mau meruntuhkan Yeriko dengan durasi waktu 7 hari. Simbol 7 bagi bangsa Israel memang sebagai sebuah simbol kesempurnaan begitu ya. Tapi di sisi lain kita bisa lihat bahwa durasi itu menjadi cara bagaimana proses umat menjalani perintah Allah dengan setia. Sehari satu, sehari satu, sehari satu ya. Jadi bagaimana Israel dilatih untuk persis melakukan apa yang diperintahkan dengan sungguh-sungguh. Maka Yosua mengatakan suara pun jangan kamu ucapkan, kamu serukan pada 6 hari sebelumnya. Jadi itu kan sebuah konsistensi yang perlu dijaga ya. Bagaimana rombongan manusia mengelilingi sebuah
sebuah kota lalu harus menjaga keheningan begitu ya. Hari pertama nggak kejadian apa-apa, hari kedua nggak apa-apa, hari ketiga nggak apa-apa. Itu sebenarnya sebuah pelatihan Allah bagaimana Israel pegang teguh terhadap perintah Tuhan 6 hari. Karena hari ketujuh lah akan terjadi sesuatu. Nah, orang kalau nggak sabaran, kadang nggak ada lihat tanda-tanda apapun, bisa saja kemudian abai terhadap perintah itu. Maka durasi waktu adalah cara Allah melatih Israel untuk melakukan perintah Allah dengan setia dan seperti apa yang dikatakan. Durasi waktu juga adalah menuntut Israel supaya setia, sabar melihat cara Tuhan berkarya. Kalau merujuk kepada pengalaman 40 tahun bangsa Israel di tanah Mesir, kita bisa lihat betapa nggak sabarannya orang Israel ya. Kalau mau harus itu juga mau gitu ya. Kalau saya ngomongnya sedet senyet gitu ya. Kalau udah mau harus kepengen itu juga tuh. Harus pokoknya kudu mesti gitu ya. Tapi justru durasi mengalahkan Yeriko itu adalah kembali lagi Israel masuk ke tanah Kanaan ada jalur pendek. Tapi Allah menyuruh Israel pakai jalur panjang 40 tahun. Lalu mengalahkan Yeriko sebenarnya bagi Allah adalah perkara mudah. Tapi Allah pakai 7 hari untuk Israel belajar bersabar melihat cara Tuhan berkait. Di sisi lain secara psikologis sebenarnya juga ini intimidasi ya. Intimidasi lawan dengan kekuatan dan strategi. Bayangkan coba ya, eh, kalau orang dengar sangkakala itu kan, sangkakala tuh bunyinya aja sudah bikin mengerikan ya. Bayangkan saja bunyi sangkakala. Kalau saya melihat kematian militer itu kan biasanya ditiupkan sangkakala tuh ya. Itu aja kita dengarnya agak ngeri juga ya kita dengarnya begitu ya. Niupin sangkakala pada saat ada anggota bersenjata itu dikuburkan begitu ya, baru nanti ada salvo begitu ke langit begitu ya. Itu sendiri sudah memberikan suasana tertentu bagi kita. Bayangkan 6 hari dikelilingi dengan ritme yang sama, mendengar sangkakala terus menerus tapi hening. Bayangkan ya, kita dengar sesuatu suara yang bergema begitu, suara yang besar tapi nggak ada apa-apa. Kan biasa kalau bilang brrrr, kita tunggu berapa menit, ada apa nih, ada apa nih, ada apa nih, gitu kan ya. Tapi nggak ada apa-apa. Itu sebenarnya sebuah psikologi yang Tuhan pakai bagaimana Yeriko itu melihat bahwa ada kekuatan besar mengelilingi mereka tiap hari. 6 hari itu perang psikologi yang Tuhan berikan kepada orang Yeriko, dan hari ketujuh kemudian mereka dikalahkan. Jadi durasi waktu pun adalah sebuah cara ya Allah berikan untuk mengalahkan Yeriko dengan sebuah maksud, bukan sekedar kalah lalu kalian bisa mendapatkan kemenangan, tapi ada sebuah proses yang Allah berikan. Lalu kita lihat tabut dan sangkakala yang digunakan dalam proses penaklukan Yeriko ini. Kenapa menggunakan tabut dan sangkakala dalam proses penaklukan Yeriko? Kenapa enggak pedang? Kenapa enggak alat-alat perang begitu ya, untuk menampilkan kekuatan, untuk apa ya, menciutkan hati Yeriko, orang Yeriko begitu ya. Wah, alat tempur mereka tuh luar biasa loh begitu ya. Kenapa justru tabut dan sangkakala? Karena justru yang mau ditampilkan bukan kekuatan bangsa Israel. Justru yang mau ditunjukkan kepada bangsa lain adalah kekuatan Allah. Jadi menggunakan tabut dan sangkakala menunjukkan bahwa Allah yang hadir di antara orang Israel. Dan Allah yang bertempur memimpin pertempuran untuk mengalahkan Yeriko. Dan di situ tabut dan sangkakala juga menjadi sebuah simbol tuntunan ilahi. Sebab tabut perjanjian dengan alat-alat kudus yang ada di dalamnya dipercaya sebagai tempat tinggal Allah yang ditandai sebagai tanda kehadiran.
maka memberikan keyakinan, jadi memberikan pernyataan bagi Yosua, bagi Yeriko, bagi bangsa asing ini, bangsa Kanaan ini, bahwa yang bertempur itu kekuatan Allah, tetapi sekaligus menjadi sebuah keyakinan bagi Yosua dan Israel bahwa mereka melakukan ini bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi ada tuntunan ilahi dan perintah bagi pasukannya. Jadi mereka berjalan sungguh-sungguh dalam kekuatan Tuhan. Lalu tabut dan sangkakala ini juga punya makna spiritual karena dua ini adalah bukan dua, alat-alat ini adalah tabutnya satu tentu ya. Sangkakala itu tabut dan sangkakala adalah bagian dari alat ibadah Israel. Ini menunjukkan bahwa hidup spiritual hidup spiritual dengan Allah itu dijaga di sepanjang pertempuran. Tapi di sisi lain ingin mengatakan bahwa hidupmu, hidup spiritual dengan hidup keseharian, bahkan bertahan hidup dan menduduki Israel itu adalah nggak bisa lepas dari Tuhan. Jadi nggak ada dualisme kehidupan ya. Kalau beribadah sama Tuhan di bait Allah begitu ya. Kalau hidup saya dengan bangsa lain, urusan saya sama bangsa lain enggak. Justru pada saat itu memberi makna spiritual, bahkan di tengah pertempuran sekalipun hubunganmu dengan Allah dipelihara. Ketaatanmu dengan Allah dijaga. Kekudusanmu untuk terus menjaga perintah Allah itu menjadi penting agar peperangan ini bisa dimenangkan. Ya, jadi itu justru menunjukkan makna spiritual dari hubungan spiritual Allah bersama dengan umatnya terjadi di sepanjang pertempuran. Itu artinya seluruh kehidupan Israel itu selalu terkait dengan Allah. Lalu tabut dan sangkakala juga mengingatkan perjanjian Allah, mengingatkan janji antara Allah dan Israel. Dengan membawanya, Yosua dan Israel diafirmasi pada komitmen mereka untuk setia pada perintah Allah dan melakukan bagian dalam perjanjian itu. Jadi Allah berjanji memberikan Kanaan, negeri Kanaan, negeri impiannya bangsa Israel. Allah tepati janji itu, mereka pegang janji itu, tapi sekaligus mereka diingatkan peran mereka terhadap janji itu apa. Kalau Allah setia, umat setia. Kalau Allah berpegang pada janjinya, engkau menuruti apa yang diperintahkan Allah. Itu perannya orang Israel untuk memegang janji Allah di dalam bagian perjanjian itu. Nah, ada bagian hal di dalam ayat bacaan kita dikatakan di sana dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan, herem begitu ya. Jadi ini ada sebuah pendapat begitu ya, apa maksud herem itu sendiri ya. Di sini ingin dijelaskan begitu bahwa herem itu adalah konsep merebut tanah perjanjian oleh Allah ya. Jadi sebenarnya proses perebutan tanah perjanjian oleh Allah ini adalah sebuah konsep dari konteks perebutan tanah perjanjian Allah. Nah, di dalam konteks itu pemusnahan keseluruhannya harus dilakukan. Kenapa harus dimusnahkan seluruhnya? Karena konsep penyucian yang seperti saya katakan tadi. Allah mau menyucikan. Terlebih bangsa Kanaan adalah bangsa yang menyembah para dewa. Dan bangsa Kanaan adalah bangsa yang hidup di dalam kejahatannya. Allah tidak mau ketika Israel menyisahkan uh, uh, manusia bangsa Kanaan, lalu kemudian terjadi apa ya, pengaruh bagi bangsa Israel untuk tidak setia dan tunduk kepada Allah. Jadi sebagai landasan pertama menghidupi tanah perjanjian, Allah mau meletakkan landasan penyucian di sana sehingga Allah memang nggak menyisahkan sedikit pun dari orang-orang Kanaan di kota Yeriko itu. Mungkin dalam konteks kacamata kita bisa mengatakan, oh sadis benar ya, begitu ya. Tapi ingat, ini ada di dalam konteks merebut tanah perjanjian. Jadi ada konteksnya di sana yang nggak boleh dipertentangkan dengan kita sekarang. Apalagi kalau kita kemudian mengatakan merujuk ayat ini sebagai, oh kalau begitu orang Kristen ada juga yang disebut apa namanya, perang untuk menghanguskan bangsa lain gitu ya.
membinasakan bangsa lain atas nama Tuhan. Boleh juga nih kita ya kayak begitu. Oh enggak, ya kita nggak boleh sembarangan menarik itu ya. Ini ada di dalam sebuah konteks di mana perjanjian Allah terhadap tanah Kanaan, ada sebuah di dalam sebuah konteks di mana ada teologi yang Allah mau tetapkan, ada pemahaman spiritual yang mau Allah tetapkan untuk dihidupi bangsa Israel soal penyucian. Nah, di bawah perintah Allah yang menghukum tindakan dosa karena konsep penyucian itu, maka Allah membersihkan tanah itu dari segala tindakan-tindakan dosa. Dan dengan Herem ini juga Allah ingin menegakkan Israel sebagai sebuah bangsa di tanah perjanjian. Jadi betul-betul ini umat pilihan Allah yang mendudukinya, begitu ya. Pengudusan tanah menjadi cara kenapa kemudian manusia tidak disisahkan begitu ya dari bangsa Kanaan ini, dan eksklusivitas menyembah Allah saja. Tentu kita punya benturan apa namanya rasa pada zaman sekarang begitu ya, ataupun apa ya pemahaman kita tentang hak asasi misalnya. Tapi itu memang kita harus melihat itu di dalam sebuah cerita dan konteks di perjanjian lama ini. Nah, kenapa barang-barang apa namanya diselamatkan jadi untuk barang-barang untuk manusia tidak boleh disisakan, tapi untuk barang-barang emas, perak, besi itu dikuduskan begitu, diselamatkan, jangan dimusnahkan. Tapi ada dua hal di sana. Dikuduskan untuk Tuhan, ini sebagai cara bagi Israel untuk rumah Tuhan, uh, melengkapi rumah Tuhan. Tapi yang kedua adalah jangan sampai kamu menjarah milik Tuhan. Ya, kita ingat ya dalam nanti ada perang saya lupa di bagian mana gitu ya. Israel tuh menjarah, Tuhan bilang jangan lalu jarahannya tuh diambil oleh prajurit-prajuritnya disimpan gitu ya. Nah, ikut menjarah dari apa yang diambil dari ini. Nah, itu sebenarnya Allah mau melihat kembali ya bagaimana Israel menyucikan, menguduskan dirinya dari keinginan untuk memperkaya diri, begitu ya. Jadi barang-barang berharga ini dikuduskan buat Tuhan karena untuk perbendaraan rumah Tuhan, begitu. Nah, kemudian Rahab kita bisa lihat sekelompok manusia, Rahab bersama dengan kaumnya yang diselamatkan. Kenapa? Karena bisa jelas di dalam bacaan dituliskan di sana Rahablah yang para pengintai berjanji untuk menyelamatkan Rahab karena dia berjasa menyelamatkan para pengintai Israel untuk bersembunyi. Lalu sebenarnya kalau manusia bangsa Kanaan itu tidak disisakan supaya tidak ada apa ya, tidak ada apa pembauran atau tidak ada pengaruh percaya kepada kuasa lain, kepada para dewa-dewa, kena Rahab disisakan yang notabene mungkin juga hidup di dalam kepercayaan terhadap dewa-dewa bersama dengan keluarganya. Karena Rahab dalam proses dia menyembunyikan Israel, di situ dilihat bagaimana Rahab bukan saja berjasa menyelamatkan para pengintai, tapi Rahab juga menunjukkan keyakinannya kepada Allah Israel dan dia yakin Israel akan mengalahkan Yeriko. Sehingga dia memilih untuk berpihak kepada Israel. Jadi dia menunjukkan keyakinannya kepada Allah Israel yang akan memimpin Israel untuk mengalahkan Yeriko. Disitulah kenapa keyakinan Rahab diperhitungkan ya, sehingga ketika Rahab bersama dengan keluarganya diselamatkan, itu adalah proses pembuktian bahwa janji keselamatan nyawa dan keluarganya ditepati. Dan mengenai iman dan keyakinan Rahab ini dicatat secara khusus kalau kita bisa lihat ya. Saya akan bacakan Ibrani. Sebentar, saya akan cari Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-31. Di situ disebutkan nama Rahab. Karena iman. Jadi
di Ibrani di ayat 31 bicara tentang saksi iman, nama Rahab itu masuk di antara banyak nama banyak nama yang menunjukkan tentang kesaksian iman mereka. Ternyata Rahab dicatat karena imannya. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Jadi tindakan Rahab yang menyelamatkan pengintai itu dilihat sebagai tindakan iman yang percaya kepada Allah Israel. Matius 1 ayat 5 ini adalah khas ya dari silsilah Yesus Kristus. Ya, menarik sekali karena nama Rahab ada di dalam silsilah Yesus. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Ruth dan Obed mempunyai anak Isai dan seterusnya. Jadi Boas ini anaknya Rahab ya, dan dari dialah garis keturunan nenek moyang Yesus berasal. Lalu ada di Yakobus dinyatakan juga di Yakobus 2 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi ini tentang iman lagi. Jadi beberapa ayat di dalam Alkitab justru merujuk kepada iman Rahab gitu ya. Ya, kenapa Rahab bisa menjadi keturunan nenek moyang Yesus? Karena di ayat yang ke-20 tadi kita lihat di ayat yang ke salah uh, pasal 6 ayatnya yang ke berapa itu tadi dibilang bahwa Rahab masih hidup sampai hari itu juga dikatakan di ayat 25. Demikianlah Rahab pelacur itu dan keluarganya serta semua yang berasal dibiarkan hidup oleh Yosua. Perempuan itu tinggal di Israel sampai hari ini. Jangan dipahami hari ini 2023 ya. Maksudnya pada saat ini ditulis tentunya ya. Karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang diutus Yosua dan pengintai Yeriko. Jadi Rahab kawin dengan orang Israel dan dari itulah lahir Boas begitu ya. Nah, bagaimana pada akhirnya kita melihat penaklukan Yeriko? Kita melihat penaklukan Yeriko adalah sebuah pengalaman iman bangsa Israel untuk berjalan dalam pimpinan Allah. Jadi bukan hanya soal Yeriko yang dikalahkan, tetapi ini soal perjalanan iman bagaimana umat Tuhan betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan penaklukan Yeriko juga adalah sebagai sebuah pernyataan iman bahwa Allah menepati janji, tapi dengan cara Allah, bukan cara manusia. Maka kadangkala kenapa sih begitu caranya? Kenapa sih harus begitu? Ya caranya Tuhan. Tuhan memang mau menunjukkan itu dengan caranya, dengan tindakannya seperti itu. Sehingga kita bisa secara detail bisa melihat bagaimana perintah Allah diberikan kepada Israel untuk menaklukkan Yeriko. Nah, penaklukan Yeriko sebagai kota pertama yang ditaklukkan oleh Israel sebelum memasuki tanah Kanaan, ini menunjukkan kekuasaan Allah yang besar. Sebuah bangsa budak, sebuah bangsa yang ada dari pelarian bisa mengalahkan kota berkubu, ya bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Itu justru menunjukkan kekuatan Allah yang dahsyat. Itulah yang menjadi sumber keyakinan Rahab bahwa Yeriko bisa kalah, bukan karena Israelnya, tapi karena Tuhannya. Maka penaklukan Yeriko juga menjadi sebuah cara bagi kita belajar tentang ketaatan kepada Allah dan di dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya ya kenapa bangsa Kanan gak ada yang disisain. Ini soal kekudusan. Allah menuntutkan kekudusan, dipelihara, dijaga, dan dilakukan dalam kehidupan umat pilihannya. Allah meletakkan
janjinya dengan sesuatu yang kudus supaya Israel juga melakukan itu di dalam kekudusannya dan kebenaran seturut kehendak Allah. Itu yang bisa saya bagikan dari kisah penaklukan Yeriko. Jadi, Saya kembalikan ke Pak Jarwo. terima kasih, Pendeta Vera. Demikian lengkap, detail, dan komprehensif. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekedar menambahkan, tepatnya meluruskan seringnya kekeliruan anggapan. Bahkan terjadi di sekolah minggu loh ini. Oh. Kalau muridnya ditanya, berapa kali Yeriko dikelilingi bangsa Israel lalu roboh? Mereka kebanyakan jawab 7 kali. Karena 7 hari itu. Padahal tidak. Yeriko dikelilingi 13 kali. 6 hari masing-masing sekali. Pada hari ke-7 dikelilingi 7 kali. 13 hari. Jadi 13 kali. Berapa lama bangsa Israel mengelilingi Yeriko dalam diam? 6 kali. Tidak. 12 kali. 6 kali dalam hari ke-7 itu mereka tetap diam. Pada waktu mengelilingi ke-7 baru mereka bersorak-sorak. Tadi Pendeta Vera dengan cantik sekali gitu memberikan penekanan bahwa perang Yeriko adalah perang psikologis. Perang yang paling aneh. Nggak pernah ada perang di dunia kayak gitu. Muter-muter, diem gitu ya. Ini perang psikologis, betul. Intimidasi terhadap bangsa Yeriko. Tetapi juga perang psikologis terhadap ketaatan bangsa Israel. Friend, gimana kita bawa senjata lengkap dengan kekuatan penuh, mengelilingi dengan sebuah keyakinan bahwa kota ini sudah diserahkan, tapi suruh diam. 6 hari itu. Hari ke-7 tiba giliran di mana kota itu akan pasti jatuh, dan kita tetap suruh mengelilingi 6 kali dan diam. Tetapi itu cara Tuhan. Bersyukur bangsa Israel patuh gitu ya. Kalau tidak, hal sekecil apapun yang membatalkan ujian Tuhan bisa membatalkan maksudnya juga. Mudah-mudahan ini sedikit meluruskan gitu ya dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi gitu. Oke, mari kita kembangkan diskusi kita. Barangkali ada yang ingin menggali lebih dalam dari itu.